Kemudian adab yang lain dalam melakukan hubungan suami istri adalah jangan sampai kita menceritakan kegiatan suami istri itu diceritakan kepada teman-temannya atau yang lain. Meskipun dia bestinya gitu loh. Oh, itu kan temenan Ustaz, teman dekat. Ya, pada saat itu. Ya. Mungkin bisa jadi ketika cerita itu berkembang, kita ceritakan pada orang lain atau wanita juga menceritakan pada wanita yang lain, itu berbahaya. Dan itu makanya hukumnya haram. Ini. Haram menceritakan hubungan suami istri. Bahkan nanti ada hadis, Rasul mengatakan, kalau ada suami istri tiba-tiba menceritakan kegiatannya khusus itu, Rasul memberikan apa? Gambaran. Perumpamaan kayak syaitan. Ada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, dia ketemu di jalan, kemudian dia melakukan hubungan kayak gitu. Manusia yang lain, orang lain melihat. Kenapa? Kalau kita menceritakan hal itu, apalagi dengan detail, ini berbahaya. Ya. Yang pertama, hadis kaitan dengan hal ini, ya sekalian, al-hadis rawahu Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, dan juga Al-Imam Ahmad. Ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. An Abdurrahman ibn Sa'ad, ini seorang tabi'i, qala sami'tu, saya telah mendengar Aba Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna a'dhamal amanati indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Itu amanah ya. Sabda Rasulullah, sesungguhnya amanah yang paling agung di sisi Allah pada hari kiamat nantinya adalah amanah ketika seorang suami laki-laki lakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan juga istri, ya. Thumma yanshuru, kemudian mereka menceritakan, menyebarkan rahasianya, sirrahu. Jadi hubungan itu seria. Kecuali ada mungkin keluarga suami istri ada masalah di situ. Gimana Ustaz kalau kita ceritakan kepada konsultan? Boleh, ada tujuan yang positif. Ya sama juga orang kalau mau tiba-tiba ada suami istri mau ada masalah, mau cerai. Ketika dia mau konsultasi, kan dia akan cerita semua. Permasalahannya kan pasti diceritakan. Ya, makanya konsultan jangan sampai tiba-tiba nyebar ke medsos. Ceritanya ini. Wah, ini yang nggak boleh. Jadi ya. Ini ulama-ulama kita mengatakan haram menceritakan hubungan suami istri kepada orang. Dan sekalian, ini tadi yang saya katakan, Rasulullah memberikan penjelasan ya, kalau ada orang yang kayak begitu, itu kayak setan. Setan laki-laki sama setan perempuan ketemu di jalan, kemudian dia melakukan hubungan suami istri itu. Wanasu yang turun ini. Wanas, manusia yang melihat. Ya, kalau mungkin di Indonesia lah, nggak ada lah ya, melakukan kayak begitu kemudian di tengah jalan. Ya, enggak. Kalau mungkin di Eropa dan sebagainya mungkin ada yang kayak gitu. An Abi Hurairah fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya panjang. Nah, diambil ya kaitan dengan kajian ini, temanya ini. Rasulullah salat. Walam yansa min salatihi syai'an. Enggak pernah lupa pada saat salat Rasulullah, enggak ada yang lupa. Falamma sallama aqbala alaihi biwajhihi. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung menghadap para sahabat. Ya, kayak tadi, tiba-tiba langsung menghadap pada jamaahnya. Faqala majalisakum. Rasulullah bersabda, tunggu dulu.
kalian tetap di tempat salat. Hal minkum idza ata ahlau aghlaqa babahu arkha sitrahu. Ini pasti. Oleh orang lain yang lupa. Ya. Apakah kalian dari kalian ketika melakukan hubungan suami istri idza ata ahlau itu maksudnya hubungan suami istri. Apakah kalian aghlaqa babu di kamar ditutup. Kemudian ada kordeng di kalau jendela kamar ada jendelanya ditutup semuanya. Apakah kayak begitu? Ini pertanyaan kaitan dengan adab-adab ya. Jangan sampai ya tiba-tiba pengantin baru lupa gitu, ya. Pintu nggak ditutup sebagainya ya. Nah, itu yang berbahaya ya. Tsumma yakhruju, kemudian Rasulullah keluar. Wa yuhadditsu fayaqulu fa'altu bi ahli kada wa fa'altu bi ahli kada. Fasakat. Ya, kemudian cerita kaitan dengan ya hal-hal yang dilakukan dalam hubungan suami istri. Fa'aqbala 'ala nisa. Jamaah sekalian, pada saat itu Rasulullah sholat itu tidak hanya dengan para sahabat, tapi juga ada jamaah perempuan. Rasulullah langsung menuju jamaah perempuan, sahabiyah. Faqala hal minkunna man tuhaddithu fajasat fatatun ka'abun al ihda rukbatayhi wa tatawalat liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'a kalamaha. Tiba-tiba ada seorang sahabiyah wanita yang dia bangun. Dia agak memanjangkan badannya. Jadi duduknya pakai dengkul. Supaya apa? Supaya Rasulullah melihat dan juga didengar suaranya. Mungkin ada jamaah perempuan, sahabiyah banyak. Tapi dia mungkin di tengah mau menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, dia agak jongkok, pakai lututnya, dirinya ya. Ini ala ihda rukbatayha. Kemudian seorang sahabiah itu mengatakan, faqalat, wallahi ya Rasulullah, innahum la yuhaddithuna wa innahunna la yuhaddithna. Ini banyak suami-suami juga cerita. Istri juga cerita ketika sudah berhubungan suami istri. Ini seorang sahabiat yang memberikan penjelasan pada Rasulullah. Kalau pada waktu yang laki-laki pada diam, nggak ada yang bicara. Nah ini wanita. Ada seorang sahabiat dia ngomong begitu. Wah, Rasulullah biasa ini laki-laki juga begitu kadang-kadang cerita pada orang lain. Suka sama juga yang perempuan cerita kepada temannya yang perempuan. Apa kata Rasulullah? Faqala hal tadrun ma mafalu man fa'ala dzalika. Apakah kalian tahu perumpamaan orang yang melakukan begitu? Inna mafala man fa'ala dzalika, sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan begitu menceritakan hubungan suami istrinya, masalu syaitanin wa syaitanatin. Seperti apa? Setan laki-laki dan setan perempuan. Laqiya ahaduhuma sahibahu. Dia ketemu antara setan dua ini di jalan. Qadha hajatahu minha wan nasu yanzuruna ilaih. Kemudian dia melakukan layaknya suami istri di rumahnya, itu di jalan, manusia yang lain melihat itu. Itu perumpamaan ketika kita menceritakan aib atau rahasia ranjang yang ada di rumah kita kepada orang lain. Oh ini, ya sekalian, ini penting. Karena kadang-kadang ini ya, karena ketemu teman-teman yang suka ngobrol, ya. Kadang-kadang ya yang namanya jagongan, ya. Tahu jagongan kan? Kumpul-kumpul 3-4 orang ngobrol, ya, kemana-mana kan. Akhirnya bicara kaitan dengan yang ada permasalahannya di rumah.
di zaman sekarang. Meskipun ada permasalahan, mungkin ya, ada suami istri yang sebenarnya salah satu di antara kedua ini nggak puas. Jangan sampai ketidakpuasan itu diceritakan di luar. Harus apa? Dicari solusi apa. Kedua, gitu. Ya, Imam. Umam sudah khusyuk ya. Jelas sekalian. Ini yang apa? Yang harus kita pahami. Kenapa? Dalam Islam itu gini. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu, termasuk ucapan kita ini, kecuali yang kita utarakan, yang kita ceritakan sesuatu yang baik. Pernah nggak mendengar ini hadis apa? Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Keislaman seorang itu yang baik ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Entah itu perbuatan, entah itu ucapan. Ada hadis yang lainnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya dia falyakul khairan, bicara yang baik, atau liyasmut, atau dia diam, nggak menceritakan pada orang lain. Nah ini kan adab-adab dalam komunikasi atau bergaul ya pada orang lain. Terus sekalian, insya Allah dalam Islam itu semua yang kita lakukan adalah ibadah. Ya, apapun yang kita lakukan, termasuk ketika seorang suami dan istrinya melakukan kegiatan atau berhubungan suami istri itu makna ibadah dan masuk sedekah. Tuh, sudah apa? Nikmat dan sudah nilainya sedekah. Ya, luar biasa. Jadi semakin semangat lah kalau kita memahami hadis ini kan gitu ya. Yang sudah nikah ini. Ini al hadis rawi Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Dari sahabat Abi Dzar. Ini sekalian, ini hadis Masya Allah ya, kaitan dengan laporan sahabat-sahabat yang nggak punya uang ya kepada Rasulullah. Faqala Abu Dzar Al-Ghifari, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu. Ada banyak sahabat yang bicara di hadapan Rasulullah. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahlut tuthur bil ujur. Ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang punya harta banyak pahalanya ini. Siapa? Sahabat yang hartanya banyak siapa? Tahu? Sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Umar, Utsman bin Affan, ya. Banyaklah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga banyak juga. Ini ada sahabat-sahabat yang enggak punya kemudian mengadukan ke Rasul. Ya Rasulullah, dhahab ahdur. Orang-orang kaya yang kami ini Masya Allah banyak dengan pahalanya. Mereka sholat, yusallun kama nusalli. Kami sholat juga. Wa yasumun, mereka puasa, kama nasum, sebagaimana kami puasa. Wa tasaddaqun bi fuduli amwalihim. Mereka banyak infaknya, sedekahnya dengan kelebihan hartanya yang kami nggak bisa. Itu yang ini bukan ya, bukan mensoal hartanya ya, ya. Kadang-kadang kan kita mensoal uangnya orang lain. Oh, dari mana itu uangnya ya? Banyak sekali mobilnya, rumahnya banyak. Ini bukan hartanya banyak ini, tapi dia mensoal apa? Amalannya. Hebat sekali itu orang. Udah dikasih rezeki banyak sekali, tapi hebat ibadahnya. Ya kan? Tahajudnya luar biasa, salat berjamaahnya luar biasa, puasa juga luar biasa. Bagi orang yang nggak punya kan nggak bisa sedekah, mereka sedekah kemana-mana. Ya, Qala Rasul bersabda,
Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Wahai para sahabat yang enggak punya harta, tidakkah Allah sudah menjadikan ada amalan-amalan yang kalian bisa termasuk itu sedekah kalian. Jadi sedekah tanpa harta. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir yang kita ucapkan sedekah. Ya, wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqah. Tahmid kita, alhamdulillah kita, tahlil kita sedekah. Maka ada kalimat yang itu semua masuk di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu disunahkan pagi sore 100 kali minimal. Itu Masya Allah. Ya ini. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkarin sadaqah. Amar ma'ruf, nahi mungkar yang kita lakukan, mengingatkan orang, melarang orang kaitan dengan kemungkaran itu juga sedekah semuanya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, ini babnya ini. Dan dalam setiap ya, bud'i ahadikum itu apa? Kaitan dengan alat kelamin atau vagina atau alat kelamin yang lainnya itu sedekah. Kalau digunakan dengan sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat langsung kaget. Sedekah juga ya. Kalau kita melakukan hal itu dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah ada seorang yang menunaikan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya maksudnya pada istrinya? Apakah ada pahalanya? Qala, Rasul menjawab, "Ra'aitum law wada'aha fi haram. Akan alaihi fiha rizqu. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajra." Rasul mengajak berpikir pada para sahabat. Tidakkah kalian tahu kalau seandainya kalian meletakkan kelamin itu pada tempat-tempat yang haram, tidakkah dia dosa? Sama juga ketika digunakan yang benar sesuai dengan syariat arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan enggak boleh lakukannya di dubur dan sebagainya, kemarin sudah kita kaji. Itu juga sedekah. Itu luar biasa. Ini terjemahnya. Masya Allah ya, dari makanya setiap amalan seorang beriman kita ini nilainya nilai kebaikan semua. Apapun sepanjang yang kita lakukan tidak diharamkan Allah. Sepanjang yang kita lakukan dicintai Allah dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cepat-cepat kalau sudah ada yang belum nikah, yang sudah ada pasangan lanjut ya, itu harus segera. Kalau belum segera ya harus hati-hati dalam komunikasi, pergaulan dan sebagainya. Ini harus penting ya. Kemudian juga yang ada masalah ya segera diselesaikan. Jangan ditunggu-tunggu ya. Oh, ini hadis ini masuknya di bab tadi yang sudah saya sebutkan ya, bab enggak boleh menceritakan tadi. Ya. Sama hadis yang Imam Bukhari tadi adalah kita enggak bicara. Nah, ini kaitan dengan bab tadi haramnya menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Jadi sekalian, salah satu adab dalam hubungan suami istri itu juga disunahkan itu enggak langsung ya to the point, tapi harus ada cumbuan.
rayuan, candaan-candaan. Dan ini juga disunnahkan dalam hubungan suami istri. Nggak langsung, gitu ya. Nggak ada mukadimah. Harus ada mukadimah, ya kan? Masih beda-beda ya namanya. Budaya itu beda-beda. Kayak zaman dulu ya. Budaya orang Makkah beda dengan orang Madinah. Ya. Al-Muhajirin sama Al-Ansar itu beda. Ya, sama juga saat ini. Kaitan dengan benua. Ya. Orang Eropa beda dengan orang Asia. Asia juga beda-beda. Setiap negara beda-beda budayanya. Bahkan di negeri kita ini tergantung sukunya. Beda-beda. Ya kan? Nah ini coba perhatikan. Bercumbu dan bercanda sebelum making love atau berhubungan suami istri. Ini disunahkan. Loh. Ya, kalau yang belum ya bisa melakukannya. Nih. Ini cuma sekalian. Ada seorang sahabat ya, yaitu sahabat Jabir ibnu Abdullah. Ini bapaknya juga sahabat juga, Jabir ibnu Abdullah. Ya, kalau bapak saya wafat, meninggalkan 7 atau di sini enggak anunya atau itu syak rawinya 7 atau 9 adik-adik perempuan. Ya, bapaknya wafat, tapi meninggalkan adik-adik perempuannya 7 sampai atau 9. Kemudian saya nikah. Fatazawwajtu imra'atan. Faqala Nabi, ketemu Rasulullah, ditanya, "Tazawwajta ya Jabir? Kamu sudah menikah?" "Wahai Jabir," qultu na'am, ya Rasulullah, sudah. Qala bikran aw syaiban? Thaiban. Rasulullah itu detail juga tanyanya. Udah nikah? Iya, ya Rasulullah. Kemudian ditanya, perawan atau janda yang udah dinikahi? Qultu thaiban ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Qala halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka aw tudahikuha wa tudahikuka. Rasulullah ngasih arahan awal. Loh, kenapa enggak yang jariyah, yang perawan, yang bisa kamu bermain-main dengan dia, bercanda dengan dia ke Abi. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, bapakku wafat meninggalkan 7 atau 9 anak-anak perempuan. Saya nggak suka kalau saya mendatangkan yang perawan. Ini akan ada saingan. Di antara mereka ada saingan. Maka saya pilih janda yang bisa mengayomi 7 atau 9 adik-adik saya itu. Nah, ini juga bisa digunakan tuh. Alasannya sahabat Jabir ini. Kalau pas ada yang punya adik banyak perempuan sebagai tapi juga harus jelas, yang dipilih harus jelas. Jadi sekalian, maka di sini disunnahkan juga masuk adab yang baik ketika melakukan cumbuan, ketika kita melakukan hubungan suami istri. Termasuk juga ini luar biasa ini coba sekalian. Ini hadis rawi Al-Imam Abu Ya'la. Tidak ada dalam 9 kitab. Ya, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Darimi, Malik, Ahmad, enggak ada. Tapi Abu Ya'la yang berikan riwayat ini dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a ahadukum ahlahu." Ketika melakukan hubungan suami istri, falus yasdukha. Hendaknya dia itu jujur dalam melakukan hal itu. Enggak ada kepura-puraan. Ya. Ada keikhlasan antara suami dan juga istrinya.
Tsumma idza qadha hajatahu, kemudian ketika dia sudah melakukan hal itu, qadha hajatahu qabla an taqdi hajataha fala yu'jilha hatta taqdiya hajataha. Masya Allah, ini hadis berikan arahan atau tips dalam melakukan hal-hal yang ada dalam rumah tangga kita antara suami dan istri. Yang diadabnya apa? Bagus ketika memang bersama-sama. Loh, iya kan? Makanya kemarin ada al-azl, ini kan ada yang mengatakan makruh. Bahkan juga harus ada izin pada istrinya. Nah, itu kan yang membolehkan, tapi tetap ada izin dulu pada istrinya.